Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa. Jadi bagaimana bahasa itu dikatakan dalam pertemuan sebelumnya itu adalah dinamis, bahwa berkembang dari zaman ke zaman. Maka kita akan berbicara tentang bagaimana sih sejarah perkembangan bahasa itu dari zaman ke zaman, dan akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama misalnya, dari mana sih awalnya adanya bahasa? Nah, di sini saya memuat berdasarkan beberapa penelitian sejarah mengatakan bahwa sejarah bahasa ini dimulai sejak 40.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama sekali secara ilmiah bahwa bahasa itu dimulai itu sejak 40.000 tahun sebelum Masehi, dan zaman ini dinamakan sebagai Cro-Magnon. Dan diperkirakan bahasa ini sudah sebagai alat komunikasi yang sudah dikenal oleh manusia. Itu adalah sejarah awal dari bahasa ini, yaitu adalah zaman Cro-Magnon, 40.000 tahun sebelum Masehi. Lalu kemudian sekitar 22.000 tahun sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan di gua-gua. Jadi kalau kalian sering lihat video-video di YouTube ataupun yang lain sebagainya, sering ada lukisan-lukisan di gua. Nah, ini ada pada 22.000 tahun sebelum Masehi, yang lukisan ini diperkirakan adalah transisi komunikasi dari era lisan menuju tulisan. Kalau sebelumnya 40.000 tahun sebelum Masehi itu adalah bahasanya bahasa lisan. Kalau 22.000 sebelum Masehi ini sudah dimulai adanya transisi komunikasi dari lisan ke tulisan. Nah, ini ditemukan misalnya contoh gambar binatang-binatang yang mereka gambar, ataupun misalnya di sini ada gambar tangan, ada pelepah, ini mungkin makanannya dan sebagainya. Jadi sudah memasuki era tulisan pada zaman tersebut. Nah, lalu kemudian setelah tadi era peralihan, maka sejarah awal bahasa lewat tulisan itu kapan sih, Pak? Nah, ini terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi ketika ditemukannya papirus. Nah, papirus ini adalah digunakan di Mesir untuk menyampaikan pesan secara tertulis dan merekam informasi. Jadi salah satu bentuk tulisan pertama itu adalah dinamakan sebagai papirus. Nah, ini adalah contoh papirus yang masih ada saat ini yang bisa dilihat di museum-museum di Mesir. Ini digunakan secara luas pada saat itu untuk menyampaikan pesan secara tertulis dan merekam informasi. Lalu kemudian seperti yang kita kenapa kalau alfabet itu ditemukan kapan sih? Yang A, B, C, D dan sebagainya. Nah, ini ditemukannya itu pada saat 500 sebelum Masehi. Alfabet Yunani. Jadi yang kita kenal itu bukan alfabet Roma yang kita kenal sekarang, dulu adalah alfabetnya itu alfabet Yunani. Lalu kemudian diteruskan ke Roma, yang dimana tempat tulisan tersebut disempurnakan lebih lanjut sampai yang kita kenal sekarang. Misalnya dulu A itu adalah alfa, ini tulisan alfa, ini beta, gamma, delta, epsilon sampai dengan omega. Itu adalah alfabet Yunani. Lalu kemudian diteruskan sampai ke Roma, sampai kita disempurnakan sampai yang kita ketahui sekarang A sampai dengan Z. Jadi itu sejarah alfabet, bagaimana tulisan A sampai dengan Z itu dipakai di hampir seluruh orang di seluruh dunia. Nah, itu sejarah dari huruf alfabet. Lalu kemudian setelah terjadinya tulisan, maka orang kan ingin menyebarkan bagaimana tulisan itu. Maka dari itu, bagaimana sifat sejarah dari media cetak? Nah, media cetak ini penemu pertamanya itu adalah Johannes Gutenberg. Nah, Johannes Gutenberg ini pada abad ke-15, yaitu tepatnya 1455, terutama di negara-negara Eropa. Jadi Johannes Gutenberg ini menggunakan media cetak pertama. Yang misalnya di awal perkembangannya itu terlihat dari penggunaan daun dan tanah liat sebagai medium. Jadi dulu belum memakai kertas. Jadi si Gutenberg ini memakai medianya media daun dan tanah liat sebagai bentuk untuk media cetaknya.
Lalu kemudian bentuklah media percetakan sampai dengan sekarang. Gutenberg ini memakai media kertas dan sebagainya lalu disebarkan ke seluruh dunia. Itu adalah sejarah awal dari media cetak. Mungkin tanpa adanya Johannes Gutenberg ini kita tidak bisa membaca Al-Quran sampai dengan ini. Karena tadi yang pertama kali menemukan media cetak itu adalah secara sejarah itu adalah Johannes Gutenberg. Nah, lalu yang selanjutnya setelah media cetak maka lahirlah media elektronik. Nah, media elektronik itu bagaimana tadi tidak berdasarkan tulisan juga, tapi bisa melalui media-media lain. Maka lahirlah misalnya yang pertama itu adalah radio. Nah, radio ini ditemukan pertama kali di Italia oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1874 atau awal abad ke-19. Nah, pada tahun ini Marconi menemukan alat-alat yang diperlukan untuk mengirim tanda-tanda tanpa kabel. Jadi dia mampu mengirim tanda-tanda tanpa kabel. Kalau dulu harus mengirim tanda-tanda itu pakai kabel. Nah, ini dia menemukan suatu alat yang dia namakan itu adalah radio yang bisa mengirim misalnya tanda-tanda tanpa kabel. Ya, tapi masih berbentuknya suara. Nah, ini contoh dari peralatan ataupun radio zaman dulu. Jadi belum seperti sekarang yang bisa kecil ataupun radio yang agak besar. Ini pertama kalinya ini agak ribet. Seperti inilah bentuk dari radio pertama kali. Lalu kemudian pada tahun 1926 barulah John Elbart ini menemukan televisi. Dan didemonstrasikannya ini langsung di radio BBC. Di Inggris, British Broadcasting Corporation. Nah, di radio BBC ini John Elbart ini kemudian mempresentasikan bahwa film itu bisa tumbuh mengikuti para pembuatnya. Jadi dia menginstruksikan bahwa dia membuat sebuah film yang bisa diinstruksikan melalui pembuatnya. Yang kalau kalian lihat itu dulu buat film itu lewat satu kertas lalu ditumpuk segini misalnya untuk satu scene diputar sebagainya lalu diulang sebagainya. Maka dia menemukan suatu alat itu adalah yang kita ketahui sekarang televisi dan didemonstrasikan pertama kali di radio BBC di London, Inggris. Nah, kemudian ini film ini tumbuh dulu semenjak awal perbuatannya gambar berak itu oleh Thomas Alva Edison. Jadi ini adalah salah satu bentukan lain yang dia melanjutkan penelitian Thomas Alva Edison baru lahirlah itu televisi yang kita kenal sekarang. Nah, ini televisi yang kita kenal sekarang itu berbeda jauh dengan dulu. Itu ada teropongnya ini untuk melihatnya dan alatnya masih sangat besar sekali. Beda dengan sekarang selimpit, ada yang smart TV dan sebagainya. Jadi itulah sejarah bahwa adanya sejarah media elektronik. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih Pak sejarah adanya internet? Nah, sejarah adanya internet ini ditemukan oleh Leonard Claycroft. Leonard Claycroft ini adalah penemu internet, walaupun sebenarnya yang menemukan internet itu adalah bentukannya tim. Nah, dan si Leonard Claycroft ini yang masuk ke dalam tim tersebut dan ikut bergabung dalam programnya namanya ARPANET. Tapi misalnya beberapa referensi kebanyakan menobatkan tadi Leonard Claycroft ini sebagai penemu internet karena dia sebagai ketua dalam tim tersebut. Jadi disebutkanlah dia sebagai penemu internet dan inilah contohnya. Internet pada zaman dulu tidak seperti sekarang misalnya dalam bentuk modem yang sangat yang sangat tipis ataupun yang sangat kecil. Kalau dulu bentuknya sangat besar sekali untuk menghubungkan misalnya satu komputer pada saat itu kepada komputer yang lain supaya terhubung tanpa adanya salah satu misalnya kabel ataupun sebagainya. Jadi sangat panjang sekali. Sampai sekarang baru kita bisa berinternet secara ria. Misalnya seperti sekarang saya menggunakan media YouTube, kalian melakukan media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Itu sangat panjang sekali sejarahnya. Saya rasa demikian saja bagaimana sejarah perkembangan bahasa dari awal mula sampai dengan sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Saya akhiri dengan nasrul minallah wa turun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.